Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprinur Effendi, saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan produktivitas kinerja karyawan. Apa itu produktivitas kerja? Produktivitas kerja adalah sebuah kemampuan menghasilkan barang dan jasa dari berbagai sumber daya atau faktor produksi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan dalam suatu perusahaan. Tujuan produktivitas kerja. Produktivitas kerja bertujuan menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Produktivitas kerja memiliki dua dimensi, yaitu efektivitas yang mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Di mana selanjutnya adalah efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Menurut beberapa ahli, menurut International Labour Organization, produktivitas kerja adalah perbandingan secara ilmu hitung antara jumlah yang dihasilkan dan jumlah setiap sumber yang dipergunakan selama produksi berlangsung. Kedua, menurut Mattis and Jackson, produktivitas kerja adalah ukuran dari kuantitas dan kualitas dari pekerja yang telah dikerjakan dengan mempertimbangkan biaya sumber daya yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Ketiga, menurut Sedarmayanti, produktivitas kerja adalah suatu ukuran atas penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai rasio dari keluaran yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Aspek-aspek produktivitas kerja. 1. Motivasi kerja. Dengan adanya motivasi kerja yang tinggi, maka produktivitas akan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan untuk menghasilkan lebih banyak dan lebih baik. Kedua, efisiensi dan efektivitas kerja. Efisiensi dan efektivitas kerja adalah modal menunjang produktivitas, sebab dengan adanya efisiensi dan efektivitas dalam bekerja akan menimbulkan produktivitas yang tinggi. Ketiga, kemampuan kerja. Kemampuan kerja seseorang karyawan sangat menentukan hasil produksi. Apalagi kemampuan karyawan tinggi maka akan menghasilkan produksi yang tinggi. Sebaliknya, kemampuan karyawan rendah maka akan menghasilkan produk yang rendah. Keempat, pengalaman dan pengetahuan. Pengalaman dan pengetahuan seseorang karyawan sangat berpengaruh terhadap produksi yang akan dihasilkan. Akan tetapi akan lebih tinggi apabila seseorang karyawan mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. A. Pengetahuan atau knowledge. B. Keterampilan atau skills. C. Kemampuan atau abilities. D. Sikap atau attitude. E. Perilaku atau behaviors. Faktor produktivitas di perusahaan. 1. Produktivitas dikaitkan dengan waktu. Dalam hal ini berhubungan dengan penetapan jadwal pekerjaan menurut persentase waktu yang digunakan. 2. Produktivitas dikaitkan dengan sumber daya insani. Meningkatkan produktivitas kerja juga menyangkut kondisi iklim dan suasana kerja yang baik. Ketiga, produktivitas dikaitkan dengan sarana dan prasarana. Memungkinkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia mempunyai nilai dan masa pakai yang setinggi mungkin. Apa itu pengukuran produktivitas kerja? Pengukuran produktivitas tenaga kerja dilakukan berdasarkan sistem pemasukan fisik per orang atau per jam kerja orang berdasarkan waktu tenaga kerja, jam, hari, atau tahun. Pengukuran diubah ke dalam unit-unit pekerja, yaitu jumlah kerja yang dapat dilakukan dalam 1 jam oleh pekerja yang sedang bekerja menurut pelaksanaan standar. Faktor-faktor yang menjadi dasar tolak ukur produktivitas. 1. Kuantitas kerja. 2. Kualitas kerja. 3. Ketepatan waktu. Pengukuran
hasil produktivitas beberapa metode. 1. Perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukkan bahwa apakah pelaksanaan ini memuaskan, namun hanya mentengahkan apakah mutu berkurang atau meningkat serta tingkatannya. Kedua, perbandingan pelaksanaan antara satu unit perorangan, tugas, seksi, proses dengan yang lainnya. Pengukuran ini menunjukkan pencapaian secara relatif. Ketiga, perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya, dan inilah yang terbaik sebab memusatkan perhatian pada sasaran dan tujuan. Cara tepat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 1. Hadirkan fasilitas maksimal untuk mendukung kinerja karyawan. Kedua, insentif bisa memotivasi karyawan untuk belajar lebih giat. Ketiga, sistem work from home yang ternyata berhasil meningkatkan produktivitas. Keempat, lakukan evaluasi secara berkala. Kelima, memberikan training. Faktor-faktor yang menyebabkan turunnya produktivitas kerja. 1. Menurunnya presensi. Kedua, meningkatnya labor turnover atau perpindahan buruh tinggi. Ketiga, meningkatnya kerusakan. Keempat, timbulnya kegelisahan, tuntutan, dan pemogokan. Faktor-faktor yang diinginkan oleh para pekerja untuk meningkatkan produktivitas. 1. Pekerjaan yang menarik. Kedua, upah yang baik. Ketiga, keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan. Keempat, lingkungan atau suasana kerja yang baik. Kelima, disiplin kerja yang keras. Apa itu disiplin kerja? Disiplin kerja adalah sebagai sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku perorangan, kelompok, atau masyarakat berupa ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Jenis-jenis disiplin kerja. A. Self-imposed disiplin, yaitu disiplin yang timbul dari diri sendiri atas dasar kerelaan dan kesadaran. B. Command disiplin, yaitu disiplin yang timbul karena paksaan, perintah, dan hukuman serta kekuasaan. C. Disiplin progresif. Disiplin progresif yang berarti memberikan hukuman-hukuman yang berlebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Ciri-ciri disiplin kerja. 1. Kedisiplinan, yaitu kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma yang berlaku. Kedua, kesadaran, yaitu sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawab. Ketiga, kesediaan, yaitu sikap tingkah laku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan baik secara tertulis maupun tidak. Prinsip disiplin kerja. A. Pendisiplinan dilakukan secara pribadi. B. Pendisiplinan harus bersifat membangun. C. Pendisiplinan haruslah dilakukan oleh atasan langsung dengan segera. D. Keadilan dalam pendisiplinan sangat diperlukan. E. Pimpinan hendaknya tidak seharusnya memberikan pendisiplinan pada waktu bawahan sedang absen. F. Setelah pendisiplinan, sikap dari pimpinan haruslah wajar kembali. Hubungan antara disiplin kerja dengan produktivitas kerja. Disiplin kerja merupakan hal yang harus ditanamkan dalam diri tiap karyawan, karena hal ini akan menyangkut tanggung jawab moral karyawan itu pada tugas kewajibannya, seperti juga suatu tingkah laku yang bisa dibentuk melalui kebiasaan. Selain itu, disiplin kerja dapat ditingkatkan apabila terdapat kondisi kerja yang dapat merangsang karyawan untuk berdisiplin. Disiplin yang baik akan mempercepat pencapaian tujuan organisasi, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan akan memperhambat pencapaian tujuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.